Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, terjaga kesehatan, jaga stamina-nya ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran coba silakan kalian berdiri dulu. Ibu mau lihat kerapiannya dulu. Sudah rapi belum pakaiannya? Dibersihkan dulu. Dari segi kebersihannya, mejanya, di bawah meja, di atas kursi atau di bawahnya ada sampah-sampah enggak? Kalau ada tolong dibuang sampahnya. Dilihat dulu. Tadi petugas PK sudah membersihkan kelasnya? Baik, kalau sudah silakan kalian duduk seperti semula ya. Ya. Jadi kelasnya harus dibersihkan, kalian harus rapi biar kita bisa nyaman dalam proses pembelajaran gitu ya. Gitu ya. Baik, untuk memulai pembelajaran silahkan salah satu mungkin berdoa. Iya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak maksud pada pagi hari ini? Uji Usman. Uji kenapa? Sakit. Selanjutnya? Lani kenapa sakit? Izin. Sudah ya? Sudah. Baik, kita doakan teman-teman yang sakit semoga diberi kesehatan ya, bisa berkumpul dengan kita lagi. Baik, Ibu akan berikan waktu kalian 5 menit untuk berliterasi ya. Silakan dibaca materinya di wardrobe atau di buku paket halaman 60, silakan dibaca ya dan dipahami. Sudah cukup ya literasinya? Sudah paham materinya? Tentang apa tadi? Bentuk hubungan asosiatif di masyarakat. Coba kalau kalian sudah membaca tadi, pengertian hubungan asosiatif di masyarakat itu apa? Hubungan asosiatif adalah hubungan yang mengarah pada hal positif untuk mencapai tujuan tertentu. Asosiatif itu hubungan yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya kalian hari Jumat itu biasanya apa? Habis senang kerja bakti. Nah, itu juga merupakan hubungan asosiatif. Tujuannya itu positif, itu ya. Paham? Baik. Selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai tujuan pembelajaran. Siapa yang akan membacakan? Ibu persilahkan. Tujuan pembelajaran melalui metode tutor, sebaya, dan diskusi diharapkan siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk hubungan asosiatif di masyarakat dengan benar. Setelah siswa berdiskusi menggunakan model pembelajaran problem based learning PBL dan media lembar kerja siswa LKS, diharapkan siswa mampu menyimpulkan bentuk-bentuk hubungan asosiatif di masyarakat dengan benar. Tujuan pembelajarannya kalian yaitu menggunakan tutor sebaya lagi, terus diskusi, terus mengerjakan lembar kerja siswa, terus dapat menjelaskan, menganalisis, menyimpulkan, dan dapat menentukan mengenai bentuk hubungan asosiatif di masyarakat dengan benar. Itu tujuan pembelajarannya ya. Alur kegiatan pembelajaran, model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran problem based learning. Siapa yang akan membacakan? Silakan. Alur kegiatan pembelajaran metode tutor sebaya menggunakan model problem based learning. Siswa duduk sesuai kelompok. Guru menjelaskan materi kepada tutor, tutor menjelaskan materi kepada anggota kelompok. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja siswa. Masing-masing kelompok melakukan presentasi. Siswa mengerjakan soal post-test. Dan terakhir, guru bersama siswa menyimpulkan materi. Nanti ada kelompok tutor. Nanti kelompok tutor akan men-briefing materinya, dijelaskan cara dengan tutor. Terus nanti kalau tutor sudah paham, nanti tutor akan menjelaskan kepada kalian, kepada anggota kelompoknya. Terus kalau kalian sudah paham dari penjelasan tutor, nanti kalian masing-masing kelompok akan mengerjakan lembar kerja siswa, terus dipresentasikan. Setelah itu nanti kita akan melakukan post test, terus
di akhir pembelajaran kita akan menyimpulkan bareng-bareng. Seperti itu ya, paham alurnya? Baik, kalau sudah paham silahkan duduk sesuai kelompoknya. Kosong. Tolong dibuka dulu bukunya, dibaca-baca ya sambil menunggu tutornya untuk belajar sebentar. Kalian juga harus belajar. Yuk belajar dulu. Buka buku paketnya halaman 60 tadi dibaca dulu. Materinya tadi boleh. Inisiatif di masyarakat. Itu adalah pengertiannya apa inisiatif? Hubungan asosiatif adalah hubungan yang mengarah pada hal positif yang memiliki tujuan sebenarnya. Yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya Positif. Sifatnya positif. Ya misalnya kerjasama. kerja bakti, ya gotong royong, terus kalian mengerjakan tugas secara berkelompok itu sudah masuk pada hubungan asosiatif. Pokoknya sifatnya yang positif. Nah, terus ada pengertian hubungan sosial asosiatif itu ada 4 jenis. Ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kalau kerjasama adalah antara individu atau kelompok yang memiliki tujuan bersama. ya, gabungan antara individu, baik secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Tadi contohnya kalian kerja bakti, terus mengerjakan tugas kelompok itu termasuk kerja sama. Terus yang kedua, akomodasi itu adalah usaha mengurangi pertentangan tanpa menunjukkan pihak lawan. ya, mengurangi pertentangan tanpa menunjukkan pihak lawan. Misalnya kalian Chris John dengan Song berdebat kayak gitu. Nah terus nanti itu tuh dilerai itu nanti dilerai oleh Fresa seperti itu. Nah itu kan nanti sama-sama mengurangi pertentangan antara kedua belah pihak tanpa menghancurkan. Iya seperti itu ya. Terus misalnya ada KDRT asosiatif. Nah, asosiatif ini artinya interaksi sosial dengan proses sosial memiliki 4 bagian, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sebagai menggabungkan individu Ya, saya Jadi nggak ada salah satu kalau sudah paham nanti dikerjakan ya, kerja siswanya nanti dikerjakan secara berkelompok ya. Baik, di kelompok 1, kelompok 2 ya. berdasarkan analisis kelompok, artikel di atas termasuk kategori tindakan asosiatif yang mana? Jelaskan bersama. Nah, ini kami jawab dengan tulisannya di pita. Termasuk kerjasama, karena kerjasama sebagai bergabungnya individu-individu, kelompok-kelompok, individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terus menurut kelompok 6, kesimpulan dari hubungan asosiatif itu adalah hubungan yang sifatnya positif, yang mengarah pada hal-hal yang sifatnya itu baik. Seperti itu. Benar ya? Baik. Beri tepuk tangan kepada kelompok. Keren nih. kami mempresentasikan tentang tentang ini adalah gaya arsitektur Masjid Menara Kudus. Secara keseluruhan gaya tradisi menunjukkan perpaduan antara budaya Hindu dan Islam. Baik, menurut kelompok 5, gambar mengenai Masjid Menara Kudus itu termasuk akulturasi karena memadukan antara
Hindu dengan agama Islam dan dipadukan. Jadi gambarnya ini kan gapura Hindu, terus tapi tetap bangunan masjid seperti itu. Benar atau salah? Benar ya. Kata kuncinya kalau akulturasi itu berarti A plus B sama dengan AB seperti itu ya. Dua kebudayaan yang terpadu dan menjadi satu seperti itu. Baik, benar ya kelompok 5? Baik, ini tepuk tangan kepada kelompok. Berdasarkan analisis kelompok, artikel di atas termasuk kategori tindakan asosiatif mana? Jelaskan alasannya. Termasuk kerjasama karena kerjasama dapat diartikan sebagai bergabungnya individu bersama individu, kelompok bersama kelompok. Tapi gambarnya tentang hubungan antara Indonesia dengan ASEAN untuk menangani kasus COVID-19 tahun kemarin ya. Itu termasuk menurut kelompok 4 itu termasuk dalam kerja sama karena antara ASEAN dengan Indonesia bekerja sama untuk menangani kasus COVID-19. Benar ya? Salah atau ada yang benar? Terus kesimpulannya hubungan asosiatif tadi hubungan yang mengarah pada hal-hal positif sama ya dengan kelompok yang sebelumnya. Benar atau salah? Benar. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau gitu beri tepuk tangan kepada kelompok. Kelompok kedua, tuliskan kesimpulanmu dari pembelajaran hari ini. Apa yang dimaksud dengan hubungan sosial asosiatif di masyarakat? Hubungan sosial asosiatif adalah hubungan sosial yang bersifat positif, yaitu mendukung seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Itu tadi dari kelompok 3 gambarnya tentang Gucci ini sebenarnya dari mana? Cina, tapi motif-motifnya itu motif budaya Indonesia. Itu termasuk menurut kelompok 3 termasuk akulturasi. Tadi akulturasi apa? Pencampuran dua budaya yang menghasilkan budaya campuran. Ya, menghasilkan budaya campuran dua budayaan digabung jadi satu ya. A plus B dengan AB. AB seperti itu. Benar menurut ya? Benar. Nah, ya, kalau kesimpulannya sama ya. Kalau hubungan asosiatif itu mengarah pada hal yang sifatnya positif. Benar? Benar. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok ini juga. Ini tadi gambar orang menari tarian Betawi ya. Alat musiknya itu gambang kromong. Kalau gambang kromong itu merupakan sebenarnya dari mana? Dari Cina ya. Tapi alat musiknya dari Cina, tapi perpaduan nanti dengan budaya Indonesia itu termasuk akulturasi, perpaduan dua kebudayaan dan menjadikan dua budaya itu berpadu. Oke, kita tepuk tangan kepada kelompok 2. Hubungan sosial asosiatif adalah hubungan sosial yang bersifat positif, yaitu mendukung seorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, menurut dari ini berupa artikel ya, bukan gambar. Itu adanya sengketa antara KPU dengan Bawaslu mengenai surat suara yang tentang pemilu. Itu termasuk menurut kelompok 1 itu termasuk akomodasi, karena akomodasi itu upaya untuk mengurangi pertentangan tanpa menjatuhkan pihak lawan. Benar ya menurut kelompok 1? Benar atau salah? Benar. Baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Kalau sudah paham dijelaskan oleh tutor, terus nanti tadi presentasi, terus tadi ibu juga sambil menjelaskan. Sekarang waktunya kita post test. Post testnya sekarang ganti ya, bukan berupa kertas, ibu memberikan kertas pilihan ganda, tapi kalian menjawab soal esai. Ada 5 soal esai ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dikerjakan di kertas dan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tanpa mencontek. Baik, di lembaran. Waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Kalau sudah kita koreksi bareng-bareng, jadi nanti ditukar dengan teman sebangkunya. Kalau nggak punya teman sebangku, ditukar dengan depannya. Baik, kita jawab bareng-bareng ya. Nomor 1. Siapa yang mau membacakan dulu? Usaha bersama antar orang atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama disebut Usaha bersama antar orang antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama disebut kerja sama. Baik, kalau benar dinilai 20, kalau salah 0. Oke.
positif. Kalau benar nilainya tadi 20. Lisa, Krista, Rado, Raimunda, Andreansa, Evra, 100. Baik. Jadi dari kalian semua yang nilainya masih rendah 2 orang ya, nanti dipelajari lagi yang materinya ya. Ya baik, gak apa-apa. Kita akan sama-sama belajar. Kita akan menyimpulkan bareng-bareng mengenai hubungan asosiatif di masyarakat. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Hubungan asosiatif adalah hubungan yang mengarah pada hal positif. Hubungan asosiatif terbagi menjadi 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Kerjasama yaitu pergabungnya antara individu atau kelompok yang menghasilkan hal tujuan yang mencapai tujuan bersama. Akomodasi adalah usaha mengurangi pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan. Asimilasi memiliki rumus yaitu A plus B sama dengan C, yaitu 2 kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Dan yang keempat adalah akulturasi, memiliki rumus A plus B sama dengan AB, yaitu 2 kebudayaan yang menghasilkan budaya campuran. Terima kasih. Kesimpulannya yaitu hubungan asosiatif adalah hubungan yang mengarah pada hal positif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi hubungan asosiatif itu ada 4 bentuknya. Yang pertama adalah kerjasama, yaitu adalah pergabungan antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi adalah usaha mengurangi pertentangan tanpa menjatuhkan atau menghancurkan pihak lawan. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah penggabungan antara 2 kebudayaan untuk menghasilkan budaya baru. Yang keempat yaitu akulturasi. Akulturasi adalah penggabungan antara 2 kebudayaan yang menghasilkan pencampuran antara 2 kebudayaan. Ada namanya hubungan asosiatif. Kalau hubungan asosiatif itu hubungan yang mengarah pada Hal-hal yang positif. hal-hal yang sifatnya positif, tujuannya itu positif. Misalnya kita kerja bakti, mengerjakan tugas kelompok, termasuk hubungan asosiatif. Terus hubungan asosiatif dibagi menjadi 4. Ada namanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, Dan akulturasi. akulturasi. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau belum paham? Tidak ada yang paham semua ya. Dari soal post-test tadi juga ada 2 teman kalian yang masih remedi, tapi nggak apa-apa, itu nanti akan nanti mungkin kelompok tutor nanti dijelaskan teman-temannya yang tidak paham materinya tadi ya. Baik. Terus untuk pesan moralnya, kalau namanya tadi hubungan asosiatif mengarah pada tujuan yang positif. Jadi kalian kalau di kehidupan sehari-hari alangkah baiknya kalau kalian itu melakukan hubungan sosial yang sifatnya itu positif. Misalnya kalian bisa bekerja sama dengan teman-temannya dalam mengerjakan tugas. Tapi kalau soal ulangan harian atau ulangan PTS nggak boleh ya kita melakukan kerjasama. Ya. Misalnya kalian nggak ada temannya yang bertengkar terus kalian melerai, itu boleh ya. Jadi kita harus melakukan hubungan yang sifatnya itu positif. Baik. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan sosial disosiatif. Kalau tadi kan asosiatif mengarah pada hal-hal yang sifatnya positif. Kalau disosiatif berarti sifatnya negatif. Nanti materinya ada di buku paket juga, sambungan dari materi asosiatif tadi. Terus nanti juga Ibu akan kirimkan materinya melalui WA group ya. Silahkan dipelajari materinya. Terus nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran silahkan salah satu pemimpin berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dan diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.